Bab 769. Marco Jiang bertindak. Di penjara bawah tanah, Felix Murong dan Lavin Jiang terlempar ke tanah seperti anjing mati. Keduanya memiliki bibir keunguan dan wajah hitam, yang jelas sangat beracun. Ketika yang lain melihat bahwa Lavin Jiang telah ditangkap, mereka merasakan sangat kecewa di hati mereka. Apa yang telah terjadi? Kingston Jiang, yang terbaring di tanah, bertanya. Dia diketuk titik akupuntur, dan belum terbuka, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi. Jonathan Chen yang bersandar di sudut, berkata, 2 lagi ditangkap. Salah satunya adalah Lavin Jiang, dan yang lainnya tidak kenal. Kak Murong, apakah itu kamu? Panggil Kingston Jiang. Ya. Felix Murong berkata dengan susah payah, terjebak Ronnie Ouyang, diracuni dia, aku masih meremehkannya. Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa. Sejak Felix Murong dan Lavin Jiang ditangkap, masih ada kakeknya dan ketua partai Tianmen di belakang. Sekarang dia berdoa agar kakek dan ketua partai Tianmen jangan terjebak oleh Ronnie Ouyang. Dia mengerang kesakitan lagi. Dia mendesak energi Qi lagi, mencoba membuka titik akupuntur. Tapi begitu aku menggunakan energi Qi, aku merasakan sakit yang parah di tubuh. Kingston Jiang, apakah kamu ingin menembus titik akupuntur? Sebuah cibiran datang, jangan buang-buang energi. Ini adalah cacing gu yang aku latih secara khusus. Ini dirancang khusus untuk menghadapi master yang tiada taranya. Tidak apa-apa jika kamu tidak menggunakan energi Qi. Sekali kamu menggunakan energi Qi, kamu akan mendapatkan sakit parah di tubuhmu. Dengan suara, pintu besi dibuka. Kingston Jiang ditarik terduduk di tanah. Kingston Jiang duduk di tanah, menatap Ronnie Ouyang di luar gerbang besi, ekspresinya masam. Ronnie Ouyang masuk, melirik Felix Murong di tanah, menginjaknya, menatapnya, dan tersenyum. Felix Murong, aku benar-benar tidak menyangka kamu masih hidup. Felix Murong mendengus dingin. Ronnie Ouyang mengabaikannya, datang ke Kingston Jiang, menatapnya, tersenyum dan berkata, Kingston Jiang, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kingston Jiang menatapnya dengan dingin dan tidak menjawab kata-katanya. Felix Murong berkata dengan lemah, katakan padaku rahasia jurus Dewa Logam, aku bisa mengampuni nyawamu. Mendengar itu, mata Kingston Jiang terkunci rapat. Kamu, bagaimana kamu tahu? Hehe. Ronnie Ouyang tersenyum dan berkata, aku tidak hanya tahu bahwa kamu sedang berlatih jurus Dewa Logam, aku juga tahu bahwa kamu memiliki 81 jarum dahsyat di tangan kamu, dan aku juga tahu bahwa kamu telah mendapatkan warisan pengobatan medis klasik. Dengan mengatakan itu, dia memerintahkan, geledah. Tiba-tiba, 2 murid sekte Gu datang dan mulai menggeledah Kingston Jiang. Kawat di lengannya dengan cepat digeledah. Ronnie Ouyang melihat kawat tipis di tangannya dan bertanya, Kingston Jiang, apakah ini 81 jarum dahsyat? Bagaimana cara menggunakannya? Tidak ada gunanya jika kamu mengambilnya. Kingston Jiang berkata ringan, karena aku juga tidak tahu bagaimana menggunakan 81 jarum dahsyat. Tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Ronnie Ouyang mengangkat kakinya dan menendang. Dia menendang Kingston Jiang tiba-tiba. Tubuh Kingston Jiang ditendang langsung membentur dinding, dan kemudian jatuh ke tanah. Tubuhnya membungkuk kesakitan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kingston Jiang, kesabaranku terbatas. Aku akan memberimu beberapa menit untuk memikirkannya, jika tidak. Ronnie Ouyang meninggalkan kata yang mengancam, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi ke Tu Suge. Tuan, ini digeledah dari Kingston Jiang.
Lihat, apakah ini 81 jarum dahsyat? Tu Suge mengambilnya dan melihatnya dengan cermat, tetapi dia menatap langit untuk beberapa saat dan tidak mengerti bagaimana 81 jarum dahsyat ini menjadi kawat baja. Entahlah, karena aku belum pernah melihat 81 jarum dahsyat, tapi aku melihat Kingston Jiang menggunakan kawat ini untuk memutuskan paksa kepala manusia batu. Ini senjata yang bagus. Kingston Jiang, jika dia tidak memberitahu rahasia 81 jarum dahsyat, aku akan membunuhnya. Ronnie Ouyang mengutuk keras. Tu Suge ekspresinya serius, dan berkata, masih ada Marco Jiang yang tidak muncul. Marco Jiang ini yang paling sulit. Setelah kamu menangkap Marco Jiang, kamu bisa menanam racun Gu pada mereka. Mendengar itu dan Felix Murong ekspresinya juga khawatir, dan berkata, ya, mengapa Marco Jiang ini belum muncul? Orang ini terlalu kuat. Sebelumnya ada rumor, dia di keluarga Jiang melawan Dimas Jiang dan Lavin Jiang sendirian. Setelah dia muncul, harus menggunakan formasi ribuan mekanik. Tanpa formasi ribuan mekanik, kita berdua tidak akan melawannya. Tu Suge berkata, kamera pengawasan luar telah dihancurkan, tetapi selama Marco Jiang muncul dalam jangkauan formasi ribuan mekanik, formasi akan diaktifkan secara instan. Jangankan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia benar-benar melangkah ke alam 9, mustahil untuk memecahkan formasi ribuan mekanik. Tu Suge sangat percaya diri. Formasi ribuan mekanik yang diturunkan oleh keluarganya dirancang khusus untuk berurusan dengan master yang tiada taranya. Aku jadi tenang. Dengan Tu Suge di sini, Ronnie Ouyang merasa tidak cemas. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, menghitung waktu. Kaisar darah pertama seharusnya hampir tiba. Tuan, kamu awasi dulu, aku akan pergi menemui Kingston Jiang dulu, dan interogasi dia. Baik. Tu Suge mengangguk dan berkata, memberikan 81 jarum dahsyat di tangannya. Ronnie Ouyang tidak tinggal terlalu lama, berbalik dan pergi ke ruang bawah tanah lagi. Dia baru saja pergi ketika seorang murid sekte Gu yang mengenakan jas dan topeng hitam muncul di ruangan itu, menatap Tu Suge, dan berteriak, Tuan. Katakan. Murid sekte Gu mendekati Tu Suge dan berbisik, aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Jangan ribet, katakan saja apa saja. Itu dia, situasi di luar. Murid sekte Gu merendahkan suaranya. Tu Suge mendengar bahwa itu adalah situasi di luar, dan dia bersemangat mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan telapak tangan di dadanya. Kekuatan telapak tangan ini terlalu besar, dan dia langsung dipukul ke udara. Begitu dia terbang keluar, dia ditarik secara paksa oleh kekuatan yang kuat. Murid sekte Gu langsung menutup mulutnya. Dia berjuang keras. Setelah beberapa tusukan jarum, tidak ada yang terjadi. Murid sekte Gu melemparkannya ke tanah seperti anjing mati. Dia duduk, melepas topengnya. Dia adalah Marco Jiang. Marco Jiang sudah masuk ke dalam. Dia memperhatikan penampilan Tu Suge yang, lalu mengeluarkan botol kecil dan dengan cepat menuangkan bubuk kuning. Zizi. Mayat-mayat di tanah mulai menyatu seketika. Hanya dalam 10 detik, itu menjadi genangan darah. Dan Marco Jiang mengeluarkan botol kecil lagi dan menuangkan bubuk lagi. Darah di tanah dengan cepat tersedot. Setelah melakukan semua ini, Marco Jiang mengenakan topeng dan pergi dengan tenang. Dia meninggalkan istana bawah tanah, dengan cepat pergi keluar, menemukan mobil yang dikendarainya di dekatnya, dan mulai membuat topeng kulit manusia di mobil itu. Segera, dia membuat topeng kulit manusia,
dan setelah memakainya, dia menjadi berwajah Tsuge. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa wig yang telah dia siapkan sebelumnya. Setelah mencari, dia menemukan warna rambut yang mirip dengan Tsuge, lalu mengeluarkan gunting dan mulai menyesuaikan panjang rambut. Segera setelah itu, sebuah kotak dikeluarkan dari bagasi, mengambil beberapa bahan kain, dia dengan cepat menjahitnya. Tidak lama, pakaian yang mirip dengan Tsuge sudah siap. Setelah melakukan semua ini, dia akan kembali ke istana bawah tanah lagi. Seluruh proses memakan waktu kurang dari setengah jam. Bersambung.